Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok belajar Satitiska yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Putri Zawa dan 3 teman lainnya yang bernama Destika Fitriana, Mas Rifatul Ula, dan Nazwa Ignatova. Jadi kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari analisa kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Domino's Pizza. Jadi di sini kami akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama itu tujuan analisa kami ke dalam SPSS ini. Yang kedua, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan, serta yang terakhir itu hasil uji ke dalam SPSS dan kesimpulannya. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang pertama. Apa tujuan dari analisa kami? Jadi seperti yang kita tahu, Domino's Pizza itu merupakan salah satu merek yang terkenal yang bergerak di industri makanan cepat saji ya. Dalam konteks industri makanan cepat saji ini, kualitas pelayanan itu merupakan faktor utama yang menjadi tolak ukur sebuah penjualan dan tolak ukur juga bagi kepuasan pelanggan. Nah, di sini untuk mengetahui cara kualitas pelayanannya ini, kita memerlukan pendekatan yang sistematis. Oleh karena itu, kami menggunakan metode SPSS ini. SPSS ini sendiri bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk menganalisis data dan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, dengan penggunaan metode SPS ini, kami bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris yang kuat dan kami harap dari penelitian kami ini bisa menghasilkan wawasan yang bermanfaat dan menjadi dasar bagi pengembangan strategi bisnis yang lebih baik ke depannya untuk Domino's Pizza. Untuk itu, mari kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua. Jadi topik yang kedua ini bagaimana teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Di topik ini akan dijelaskan oleh teman saya Destika. Untuk Destika, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke teman-teman, untuk teknik pengumpulan data selanjutnya kita ada kuesioner. Kuesioner ini merupakan survei mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Domino's Pizza, yang dimana kita telah menyediakan data respondennya sebagai berikut. Kita bisa lihat di layar. Itu ada 4 pertanyaan yang dimana terdiri dari jenis kelamin, usia, pendapatan dalam 1 bulan, dan pekerjaan yang dapat diisi dengan cara disilang ya teman-teman. Kemudian kita juga memiliki 15 survei yang dapat diisi dengan skala Likert sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dari data survei tersebut, kita telah mendapatkan 30 responden nih teman-teman. Dari hasil 30 responden tersebut, kita telah melakukan uji validitas. Jadi, uji validitas itu apa sih? Kita bisa lihat di layar. Uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di situ ada correlation ya teman-teman, bisa dilihat di layar. Ada X1, X02, dan seterusnya. Itu merupakan item pernyataan yang kita punya. Terus ada juga percent correlation. Itu adalah nilai korelasi yang bisa kita sebut sebagai R hitung. Terus ada signifikan, ada N yang merupakan jumlah respondennya. Bisa dilihat di layar ya teman-teman, dan ada kolom total yang merupakan menentukan suatu item ini valid atau tidak valid. Dalam pengambilan uji validitas yang kami gunakan pada penelitian ini dengan cara pembandingan nilai R hitung dengan nilai R table. Perlu diketahui, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dinyatakan item tersebut valid. Namun, jika nilai R hitung lebih kecil dari R table, dinyatakan tidak valid ya teman-teman. Nilai R table yang kami gunakan merupakan standar uji validitas, yaitu 0,361. Jika R hitung lebih dari R table, maka dinyatakan valid ya. Kita tahu bahwa 0,816 itu lebih besar dari 0,36. Otomatis, item pertama ini dinyatakan valid.
Jadi dari penelitian ini semua itemnya sudah dipastikan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R table. Untuk penjelasan selanjutnya ini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner kami memiliki konsistensi jika pengukuran kuesionernya dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach-Alpha menurut Wiratma Sujarweni, kuesioner ini bisa dinyatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,60. Jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,60, artinya sudah cukup reliabilitas untuk kuesionernya. Jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alfa lebih dari 0,90, maka reliabilitasnya bisa dinyatakan sempurna. Jika alfa rendah, jika nilai Cronbach-Alpha-nya rendah atau kurang dari 0,60, maka kemungkinan satu atau beberapa itemnya tidak reliable. Nah, ini dari data ini yang sudah kita peroleh bahwa nilai alfanya ada di angka 0,96. Nilai alfanya ada di angka 0,96 dari 15 pernyataan kuesioner yang menunjukkan bahwa hasil kuesionernya ini sudah bisa dikatakan reliable. Dengan ini, penelitian kami ini sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman kita. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah hasil analisis data menggunakan SPSS melibatkan langkah-langkah seperti deskripsi data, uji validitas dan reliabilitas. Dan juga analisis statis ini membantu untuk memahami pengaruh kualitas pelayanan terhadap penjualan Domino's Pizza. Dan dalam interpretasi hasil, kami dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan Domino's Pizza. Variabel-variabel kualitas pelayanan seperti kecepatan pelayanan, akurasi pelayanan, keramahan staf, responsif terhadap keluhan pelanggan, dan kualitas produk memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penjualan perusahaan. Lalu sarannya untuk memahami lebih detail terhadap pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan Domino's Pizza, saran yang direkomendasikan adalah memanfaatkan SPSS untuk melakukan analisis statik yang lebih mendalam seperti analisis regresi, analisis perbedaan, dan analisis segmentasi pelanggan. Dengan demikian, Domino's Pizza dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan strategi penjualan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.